Saiful Mujani Research Consulting atau SMRC merilis hasil survei tokoh menuju Pilpres 2024. Namun, kali ini survei SMRC tersebut hanya dilakukan untuk lingkup Jawa Barat. Hasilnya, elektabilitas sejumlah petinggi parpol seperti Airlangga Hartarto dan Puan Maharani belum menggembirakan. Dilansir dari Kompas.com, berdasarkan simulasi top of mind di mana responden menjawab dengan spontan siapa yang akan ia pilih sebagai presiden, hanya ada 0,4% responden yang menjawab Airlangga. Nama Puan dan Muhaimin bahkan tidak disebut oleh responden, meski masih ada 43,2% responden yang menjawab tidak tahu, tidak menjawab, atau rahasia. Selanjutnya, pada simulasi semi terbuka 29 nama, jumlah responden yang memilih Airlangga sebanyak 0,9%, diikuti Muhaimin 0,3%, dan Puan 0,1%. Pada simulasi tertutup 10 nama, Airlangga tercatat memperoleh 1,3%, sedangkan Puan hanya mendapat 0,8%. Nama Muhaimin tidak dimasukkan dalam simulasi ini. Survei yang sama menunjukkan, posisi 4 teratas elektabilitas di Jawa Barat diisi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Elektabilitas keempat nama tersebut tidak terpaut jauh dalam berbagai simulasi yang dilakukan SMRC. Berdasarkan simulasi top of mind, Ridwan Kamil memperoleh elektabilitas sebesar 13%, disusul Anies 12,2%, Prabowo 12%, dan Ganjar 10,7%. Selanjutnya, dalam simulasi semi terbuka 29 nama, Anies berada di posisi teratas dengan 17%, diikuti Prabowo 16,8%, Ridwan Kamil 16,5%, dan Ganjar 14,9%. Hasil serupa juga ditemukan pada simulasi tertutup 10 nama, di mana Anies memperoleh 18,4%, Prabowo 18,3%, Ridwan Kamil 17,8%, dan Ganjar 15,8%. Ketika SMRC melakukan simulasi tertutup dengan 4 nama tersebut, angka elektabilitas mereka pun cukup merata. Ridwan Kamil memperoleh 22,2%, Prabowo 21,9%, Anies 19,3%, dan Ganjar 17,8%, sedangkan ada 18,8% responden yang tidak tahu atau tidak menjawab. Ketika nama Ridwan Kamil dikeluarkan dari simulasi survei, perolehan elektabilitas 3 tokoh lainnya pun cukup seimbang. Sementara mereka yang belum menjawab sebesar 19,2%, kata Saidiman. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!